Suatu hari Abu Nawas berjalan santai melewati hutan. Ia hendak pulang dari desa tetangga setelah membantu seorang teman. Tiba-tiba terdengar suara menggeram keras dari semak belukar. Grrr. Astagfirullah, suara apakah itu? Jangan-jangan binatang buas? Seekor harimau besar melompat keluar. Matanya tajam, giginya berkilat, bulunya belang kuning coklat. Ia tampak lapar dan siap menerkam. Seketika Abu hanya bisa terdiam ketakutan melihat harimau itu yang mulai mendekat. Manusia, aku sudah lama tak makan. Kau akan jadi santapanku hari ini. Abu Nawas mulai mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang, tapi kini wajahnya mulai tenang. Ia tahu, hanya kecerdikanlah yang bisa menyelamatkannya. Tunggu Tuan Harimau, jika kau memakan aku, perutmu hanya kenyang sebentar, tapi kalau kau sabar, aku bisa memberimu makanan lebih banyak. Makanan lebih banyak? Apa maksud perkataanmu, manusia? Di desa dekat sini ada pesta besar, meja penuh daging kambing, ayam, dan roti. Kalau kau ikut aku ke sana, kau bisa makan sepuasnya, lebih baik daripada hanya menelan tubuhku yang kurus ini. Sang harimau menatap Abu dari kepala sampai kaki, lalu mendengusnya pelan. Kau benar. Kau terlalu kurus untuk jadi hidangan. Baiklah, tunjukkan jalan itu. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum licik. Ia berjalan pelan dengan harimau mengikuti di belakang. Namun Abu sengaja membawa harimau melewati jalan penuh jebakan alam. Ranting berduri, lumpur, dan sungai kecil. Ketika melewati jembatan kayu rapuh di atas sungai, Abu dengan cerdik melompat cepat ke seberang. Tapi harimau yang berat langsung menginjak papan rapuh itu. Krak! Duh! Jembatan pun patah. Harimau langsung jatuh ke sungai yang deras. Ia berjuang keras melawan arus sungai, namun tubuhnya malah hanyut terbawa air. Abu Nawas berdiri di tepi sungai, tersenyum lega sambil mengangkat tangan. Alhamdulillah, aku akhirnya selamat karena akal lebih tajam daripada taring. Jika hanya mengandalkan otot, manusia pasti kalah. Abu pun melanjutkan perjalanannya pulang. Sementara suara auman harimau semakin jauh terbawa arus. Dalam kisah ini kita belajar satu hal. Kekuatan otot bisa ditaklukkan dengan kecerdikan. Dalam bahaya besar sekalipun, ketenangan dan akal sehat bisa menyelamatkan hidup seseorang. Suatu malam di Baghdad, Abu Nawas berjalan sendirian melewati kebun tua yang sepi. Tempat ini gelap sekali, tapi anginnya enak buat tidur. Tanpa sengaja, Abu menemukan sebuah teko kecil berwarna emas yang tergeletak di tanah. Lalu Abu mencoba menggosok teko itu dan muncul cahaya beserta asap tipis. Asap itu semakin tebal dan akhirnya keluarlah sosok jin besar. Hai manusia, karena kau membebaskanku, aku beri kau 3 permintaan. Abu Nawas terkejut, tapi ia tetap tenang. Matanya berbinar penuh ide nakal. Baiklah, permintaan pertama, aku ingin makanan terenak di Baghdad. Permintaanmu akan kukabulkan. Bersiaplah. Dalam sekejap, meja penuh daging panggang, roti hangat, dan manisan harum muncul di depannya. Kau sungguh menakjubkan Tuan Jin. Semua hidangannya terlihat sangat lezat. Permintaan kedua, berikan aku kasur empuk yang tak akan pernah robek. Baiklah, wahai manusia. Akan kukabulkan. Bersiaplah. Seketika muncullah sebuah kasur megah besar bersulam benang emas dan perak. Tuan Jin, kasur ini empuk sekali. Kalau kau bosan, sini gantian jadi bantal. Cepatlah manusia. Tinggal 1 permintaan lagi. Katakan. Permintaan ketiga, aku ingin kau kembali masuk ke teko dan tidak pernah ganggu manusia lagi. Jin itu terdiam, matanya melotot lalu whoosh, masuk kembali ke teko sambil menggerutu. Ingatlah, jangan serakah pada kesempatan. Gunakan kecerdikan untuk menghindari masalah.